Pak, kemampuan otak kita ini Pak terbatas. Apalagi yang sudah muka-muka pensiun ini. Oh, ibarat kaset kosong, kaset kusut lagu lama. Susah merekam Pak, maka kadang-kadang kita bawa merekam. Dari situ saya pulang, saya baca kembali dengan seperti itu. Alhamdulillah, saya bisa jadi ustadz. Ya, datang ke masjid. Dan alhamdulillah, tidak ada tuh orang di penjara karena rajin ke masjid. Saya heran, saya sering masuk ceramah Pak di penjara. Itu Bapak masuk penjara berlapis-lapis pintu, sampai 3 lapis 4 lapis pintu. Ada polisi, ada macam-macam. Polisinya dari Kemenkumham, 4 lapis Pak, pintunya semua terali. Tapi penuh orang di dalam, bersesak-sesakan. Masjid tidak ada satpamnya, buka 24 jam, tidak dikunci, sepi di dalam Pak. Kadang-kadang ada orang bilang susah masuk surga Ustaz. Saya bilang salah kok dek. Kadang-kadang ada orang bilang susah masuk surga. Salah kau. Yang susah itu masuk neraka. Kok bisa Ustaz? Coba lihat. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Selingkuh bayar. Apalagi kalau diperas Pak. Dia bilang ceweknya ini, kalau kau tidak belikan saya AC, saya share ini foto kita berdua. Hancur Pak. Sudah dibelikan AC, dia minta lagi motor. Habis duit kita. Bahayanya itu Pak. Narkoba bayar, judi bayar, mabuk bayar, dugem bayar, selingkuh bayar, semua dibayar. Dan itu pintu masuk neraka. Sholat gratis, puasa gratis, ngaji gratis, berjamaah gratis, naik haji kalau mampu. Dan itu menguntung masuk ke surga. Jadi yang susah itu sebenarnya bukan mendekatkan diri kepada Allah, yang susah adalah mendekatkan diri ke neraka. Ada masalah, datang ke masjid. Ibu-ibu bertengkar dengan suami,
Baju-baju bekas dulu itu yang terkenal dibeli, kalau di Matahari 100.000 satu, ini 100.000 7 masih bisa ditawar. Itu yang tidak malu-malu kau cakar semua bajumu. Saya tidak marah, saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya umur yang panjang supaya saya bisa berbuat baik sama orang ini. Saya pernah menjadi tukang cuci keluarga-keluarga saya. Saya datang sama keluarga saya, tidak usah kau gaji tukang cuci, saya cucikan kau, terserah kau mau bayar saya berapa. Tapi saya selalu yakin tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Selama baik ini ibadahku, insya Allah ini hanya sesaat ini penderitaanku. Perbaiki sholat saya, perbaiki berjamaah saya, perbaiki sholat sunnah saya dengan izin Allah. Alhamdulillah. Itu kawan saya yang pernah hina saya bilang baju cakar, sudah 8 tahun ke-8 Ramadan kemarin saya kasih zakat. Dulu saya jadi cleaning service supaya bisa umroh. Sekarang saya bisa punya umroh, punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Kalau saya dulu jalan kaki, alhamdulillah. Sekarang saya punya kereta mobil, beberapa unit yang saya pakai sekarang di Makassar operasional saya. Belum ada 10 mobil seperti itu di Makassar. Dengan izin Allah. Ini gelar saya yang terlalu banyak. Kan tidak masuk akal itu bos. Kadang ada orang bilang, nipu-nipu saja itu Ustaz. Saya kasih lihat kok sertifikatku, ijazahku kalau kau tidak percaya. Gimana ceritanya? Bersamaan waktunya, saya S2 bersamaan waktunya, S3 bersamaan waktunya, satu luar negeri, satu dalam negeri, dan itu bisa selesai. Gimana caranya? Begitu pening otak saya ngadu kepada Allah. Sholat, tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah mau. Perbaiki saja sholat ini anak muda ini, masih di muda kau. Kau perbaiki sholatmu, Allah yang ngangkat kau derajatmu. Kecil buat Allah kasih jadi kau kepala dinas, kecil buat Allah kasih jadi kau wali kota. Yang penting dekati Allah. Saya bukan mau takabur. Bicara soal politik, saya pernah tercatat dalam lembaga negara calon wali kota Makassar 2013. 10 pasang calon kalah, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Dua saya Pak, 10 pasang calon, 2 bulan 19 hari sosialisasi. Orang bilang andai masih ditambah 1 bulan menang berdiri itu Ustaz. Dengan izin Allah. Bapak-bapak ini yang pegawai negeri, tidak usah kau cari muka sama wali kotamu, capek kau cari muka. Ganti lagi wali kota, cari muka lagi. Ganti lagi, cari muka lagi. Kau sudah punya muka, ngapain kau cari-cari? Ngadu aja kepada Allah. Nih bapak polisi, tidak usah cari muka sama komandan. Bapak cari muka sama manusia, disuruh kerja 10 disuruh kerja 9 yang benar, 1 yang salah, yang 1 dia persoalkan. Dongo ini, kenapa enggak? Dia lupa yang 9 baik. Tapi kalau bapak ngadu kepada Allah, kecil bolak-balikan hati manusia itu. Maka begitu ada masalah ibu rumah tanggamu berantakan, ngadu kepada Allah. Kau bangun salat tengah malam, ya Allah, tidak mungkin aku bisa mengawasi suamiku. Engkau yang mengawasi suami saya. Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Pelihara suamiku, lindungi dirinya dari wanita-wanita jahat. Laksanakan sholat tahajud. Ini curhatnya di mana? Berdoanya di Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sedikit-dikit update status, ya Allah lindungi suamiku. 1 jam kemudian, ya Allah murahkan rezeki suamiku. Tapi bukan di atas sajadah, di mana? Di Facebook. Sibuk betul Tuhanmu mau baca statusmu. Yang ketawa saya serius ini. Ayo ngadu kepada Allah. Coba angkat tangan yang
agama 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kotanya. Apa yang kau tahu dengan 1 menit? Ya, coba lihat itu. Saya kadang-kala melihat picture, gambar-gambar. Yang paling saya ingat itu kaki orang ruku, sujud. Karena ada 3 saya lihat itu gambarnya. Gambar pertama kakinya lurus begini. Gambar kedua yang di tengah kakinya menghadap jari-jarinya ke depan kiblat. Gambar ketiga membelakang begini kakinya. Lalu yang kiri kanan dia coret silang, tulis salah, baru yang di depan betul. Itu bukan begitu kalimatnya mestinya. Bukan salah ini kiri kanan. Salah itu kan batal. Tapi apa yang tertulis mestinya tidak sunnah. Tengah sunnah. Artinya apa? Kau laksanakan tinggi pahalanya, kau tidak laksanakan tetap sah pahala salatmu. Kan banyak yang begini Pak, berbeda pendapat tidak mau datang ke masjid. Yang anehnya lagi bikin klub pengajian, sahabat ini. Berarti ada yang bukan sahabatmu. Bikin kelompok pengajian tidak mau ikuti kalau bukan ustadznya. Saya ditanya, Ustadz apa? Saya Islam, Nabiku Muhammad SAW, syahadatku 2 kalimat syahadat. Kalau berbeda pendapat silakan, tapi jangan kau kafirkan orang. Hanya karena berbeda kita takbir. Ada yang begini, ada yang begini, silakan. Ada juga yang saya lihat dia pegang kepalanya. Terserah, yang penting jangan kau salahkan orang. Ada yang juga takbir kayak kacamata. Allah. Silakan, yang penting ada dalilmu. Ya, kita berbeda pendapat boleh dalam Islam. Yang salah ketika Anda mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Sampai saya dimaki-maki Pak di Facebook. Apa ini Ustadz Dasat bicara sunnah-sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah marah istri saya di rumah. Katanya kasih kotor-kotor bantal. Sudahlah, berbeda pendapat itu biasa. Yang penting jangan memecahkan persaudaraan. Coba kita lihat Pak. Kadangkala mazhab NU tidak mau datang ke masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mau datang ke masjid NU. Wah sudah, ini kalau kita begini terus maka kita akan terbelakang. Hikmah dari kisah ini, dengan persaudaraan kita bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kisah dari ini, subhanallah, ternyata kita ini nanti dimintai nikmat yang Allah berikan, diminta tanggung jawabnya. Kadang-kala kita bilang, nikmat apa yang Allah berikan? Saya Ustadz orang miskin. Nikmat itu yang paling tinggi dan tidak bisa dihitung, fi ahsani taqwim, nih badan kita. Mau Pak? Ibu-ibu, mau saya kasih handphone? Mau? Gratis Ibu, pulsanya 5 juta, iPhone X Max, mau Ibu? Mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Ayo, mau diapa handphone kalau sudah tuli? Halo? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Bukan HP rusak, telingamu yang bermasalah bos. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan pulsa, tapi yang mahal adalah telinga. Allah kasih kita telinga gratis, tidak perlu dibayar. Ayo. Mau lagi saya kasih contoh? Mau? Bapak minum, makan, itu ada racun. Dan mata kita tidak bisa memisahkan mana racun mana bukan. Siapa yang memisahkan itu? Ginjal. Dan Bapak tahu harganya itu ginjal 600 juta lebih kalau di Hong Kong, 600 juta. Allah kasih 2 gratis, tidak perlu bayar. Berarti ginjal lebih 1 miliar Bapak punya. Ayo, mau jual ginjalnya Pak? Ayo.